Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum yang akan kita lakukan sekarang adalah uji biuret untuk mengetahui apakah ada atau tidak protein di dalam suatu larutan. Yang kita gunakan untuk larutan uji ada 3, kasein, fenol 2%, dan putih telur. Untuk reagennya ada NaOH 10% dan CuSO4. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menambahkan 1 mili NaOH 10% ke setiap larutan uji. Dikocok dulu, kurang turun, cukup. Selanjutnya untuk fenol, homogenkan terlebih dahulu reagen dengan larutan ujinya. Sudah cukup. Selanjutnya adalah larutan uji yang ketiga, yaitu putih telur. Baik, cukup. Selanjutnya kita tambahkan larutan CuSO4 3-4 tetes pada kasein 0,2. Mari kita homogenkan dan lihat warnanya. Terlihat warnanya berubah menjadi keunguan. Selanjutnya bagaimana dengan fenol? Warna fenol ternyata tidak berubah. Selanjutnya bagaimana dengan putih telur? Kita bisa lihat warnanya berubah menjadi ungu. Terima kasih, kita bisa lihat di situ hasil dari praktikum uji biuret untuk mengetahui ada tidaknya protein dalam suatu larutan uji. Baik, berikut adalah evaluasi untuk uji biuret pada larutan untuk mengetahui ada atau tidaknya protein. Kita bisa lihat ketika larutan uji ditambahkan dengan NaOH, maka akan terjadi suasana alkali. Nah, suasana alkali ini ketika ditambahkan dengan larutan CuSO4, ikatan peptida akan terikat sehingga terbentuk warna ungu seperti ini. Dan yang terbentuk warna ungu adalah dari larutan uji kasein dan juga putih telur, karena kita tahu bahwa di dalam susu dan juga di dalam putih telur terdapat protein. Bagaimana dengan fenol? Mengapa tidak berubah warna? Karena fenol tidak mengandung protein sehingga tidak tampak warna keunguan. Terima kasih, begitu adalah evaluasi dari uji biuret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum selanjutnya adalah tes ninhidrin untuk mengetahui adanya asam amino alfa dalam suatu larutan uji.
Terdapat 3 larutan uji yang kita gunakan, Aquades sebagai kontrol negatif, kasein 0,2% dari susu, dan juga putih telur. Sementara reagen yang kita gunakan adalah amonium sulfat dan juga reagen anhidrin. Pertama-tama kita harus menyiapkan larutan uji sebanyak 1 ml di setiap tabung. Kemudian kita tambahkan amonium sulfat sebanyak 1 ml juga pada setiap tabung. Selanjutnya kita homogenkan dengan mengocok larutan. Baik, setelah homogen, selanjutnya kita akan menambahkan pereaksi ninhidrin 0,5 untuk setiap larutan uji dan kemudian dihomogenkan. Baik, selanjutnya kita harus menghomogenkan terlebih dahulu dan kemudian ketiga tabung ini akan kita panaskan di penanas air selama 10 menit. Jadi ini adalah hasilnya setelah dipanaskan. Ternyata tidak sampai 10 menit sudah terjadi perubahan warna. Kita bisa lihat pada larutan uji kasein 0,2%, warnanya berubah menjadi ungu seperti ini. Sementara untuk yang Aquades kita bisa lihat tidak ada perubahan warna, tetap bening. Dan untuk yang putih telur juga di sini terjadi perubahan warna dan juga putih telurnya matang ya, sehingga tidak bisa dikocok lagi. Itulah hasil dari uji ninhidrin pada uji protein. Baik, untuk evaluasi dari uji ninhidrin, kenapa bisa berubah menjadi warna ungu? Karena semua asam amino alfa yang bereaksi dengan ninhidrin akan membentuk aldehid dengan satu atom C, sehingga melepaskan NH3 dan juga CO2 dan membentuk warna keunguan. Di dalam Aquades tidak terdapat asam amino alfa sehingga warnanya tetap dan tidak berubah. Terima kasih. Kali ini kita akan melakukan uji mengenai santu protein. Ada 3 sampel. Yang pertama Aquades sebagai kontrol negatif, yang kedua ada putih telur dan kasein sebagai kontrol positif. Masing-masing sudah diisi cairan sebanyak 2 ml. Setelah ini kita akan menambahkan HNO3 pekat atau asam nitrat pekat pada lemari asam. Jadi kita akan bawa ke lemari asam dulu. Setelah dari lemari asam, masing-masing tabung tadi kita panaskan di bunsen, di atas bunsen.
Sambil kita perhatikan perubahan apa yang terjadi pada larutan di tabung tersebut. Berikutnya untuk sampel kasein, kita panaskan di bunsen. Ini sebelum dipanaskan, sambil kita amati perubahan warna yang terjadi. Baik, ini hasilnya. Setelah ini akan kita dinginkan di bawah air keran. Kemudian setelah ini akan kita tambahkan NaOH pekat sebanyak 2 ml. Kita dinginkan di keran. Sambil dicek untuk memastikan apakah dia benar-benar dingin. Ini dilakukan pada setiap tabung. Kita ganti dengan kasein. Didinginkan langsung di bawah dengan air keran. Kita pastikan sampai benar-benar dingin. Setelah ini kita tambahkan NaOH sebanyak 2 ml. Baiklah, setelah didinginkan di bawah keran, kita akan menambahkan larutan NaOH pekat sebanyak 2 ml ke masing-masing tabung. Untuk yang pertama, ke tabung yang bertuliskan Aquades. Berikutnya ke tabung yang berisikan putih telur. Berikutnya ke tabung yang berisikan kasein. Kita
kocok-kocok sebentar untuk menghomogenkan. Bisa kita lihat pada putih telur terdapat endapan berwarna kuning jingga. Begitu juga pada sampel kasein. Kita lihat di dinding-dinding tabung ada titik-titik endapan yang berwarna putih kekuningan. Sedangkan pada sampel Aquades terlihat masih bening sama seperti sedia kala. Oke, untuk uji santoprotein cukup sampai di sini dan bisa dilihat hasilnya. Silakan dilakukan pengamatan. Baik, ini adalah hasil dari uji santoprotein setelah penambahan NaOH. Mohon maaf, tulisan NaOH di situ adalah alkali pekat, namun yang kami tambahkan di sana adalah NaOH sebanyak 10%. Sehingga tidak perlu menggunakan lemari asam ya Bu? Ya. Baik, untuk hasilnya bisa kita lihat untuk yang Aquades karena dia kontrol negatif, sehingga hasil yang didapatkan masih tetap bening seperti di awal. Kemudian untuk kontrol positifnya yaitu putih telur dan kasein, bisa kita lihat ada endapan yang berwarna kuning jingga. Ini semakin lama akan semakin cepat menghilang. Ini pada putih telur. Oh, jadi ini tidak bisa dikocok ya Bu ya? Tidak Bu, tidak usah. Untuk kasein sama, ada endapan berwarna kuning jingga. Ya, bisa kita lihat ya, ada lapisan di sana. Baik, inilah hasilnya. Baik, untuk evaluasinya, senyawa santoprotein ini berdasarkan nitrasi inti benzen yang terdapat dalam molekul protein. Senyawa nitronya yang terbentuk yang berwarna kuning dan dalam lingkungan alkalis yang tadi kita tambahkan NaOH akan terionisasi dengan bebas dan warnanya menjadi lebih tua atau menjadi jingga. Ya, bisa kita lihat ya di sampel putih telur dan kasein ada yang berwarna jingga. Begitu. Ya, gitu ya hasilnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Praktikum ini adalah praktikum mengenai uji protein dengan logam berat. Sudah tersedia 3 larutan uji, ada putih telur, kasein, dan fenol. Fenol di sini digunakan sebagai kontrol negatif. Kemudian untuk uji kita akan melihat apakah dalam putih telur maupun di dalam kasein terdapat protein. Untuk pengujian logam berat digunakan 3 reagen, Pb asetat 2%, HgCl 2, dan FeCl3 2%. Praktikum pertama adalah menambah Pb asetat 2%. Sebanyak 5 tetes. Ya.
Selanjutnya adalah HgCl 2%. Kurang turun tuh. Yang terakhir adalah FeCl3 2%. Lalu homogenkan hasil dari setiap reaksi dengan cara mengocok perlahan. Baik, bagaimana hasilnya? Kita akan lihat. Untuk dari yang putih telur dulu, ketika sudah ditambah Fe, kamu bisa lihat di sini ada partikel yang terbentuk. Ada partikel yang terbentuk. Kemudian ketika ditambah Pb, juga ada partikel yang terbentuk sehingga warnanya berubah menjadi keruh ya. Kemudian untuk yang Hg juga terbentuk partikel sehingga warnanya berubah menjadi keruh susu. Selanjutnya untuk sampel kasein kita bisa lihat di sini juga terjadi tambahan partikel. Kamu bisa lihat ada di dinding-dinding tabungnya. Kemudian ini untuk yang Pb terlihat sekali partikelnya ada di dinding-dinding tabung reaksi. Kemudian untuk yang kasein ditambah dengan Hg juga kita bisa lihat di sini ada di dinding-dinding tabung reaksinya partikel yang terbentuk. Selanjutnya bagaimana dengan fenol ketika ditambah dengan logam berat? Di sini tidak ada partikel yang terbentuk. Warnanya tetap jernih. Warnanya tetap seperti warna fenol ya. Warna fenol tapi dia jernih dan tidak membentuk emulsi begitu ya Bu ya. Kemudian untuk yang Pb juga warnanya tetap jernih, tidak terbentuk emulsi sehingga dapat dikatakan tidak ada partikelnya. Sedangkan yang ditambah dengan Hg juga warnanya masih tetap jernih dan tidak ada partikel, ditandai dengan warnanya tidak berubah menjadi emulsi. Sekian praktikum hasil dari praktikum pengujian protein dengan logam berat. Baik, sekarang kita melakukan evaluasi untuk uji protein dengan logam berat. Kenapa putih telur dan kasein ketika ditambahkan dengan logam berat terbentuk partikel dan warnanya berubah menjadi keruh? Hal ini terjadi karena protein jika ditambah dengan logam akan mengalami koagulasi. Sementara pada kontrol negatif di fenol kita tidak melihat adanya pembentukan partikel karena tidak terjadi koagulasi. Sekian evaluasinya. Udah benar belum jawaban kalian? Terima kasih.
Baik, ini adalah pengujian asam amino dan protein dengan reaksi Milon. Sudah ada 3 sampel uji, yaitu dengan Aquades untuk kontrol negatif, kemudian ada putih telur dan kasein 2%, yang masing-masing sudah diukur sebanyak 2 mili. Ya, setelah ini akan kita tambahkan reaksi Milon masing-masing sebanyak 5 tetes. Yang pertama untuk Aquades. Ya, kemudian putih telur. Untuk kasein. Setelah penambahan reaksi Milon, masing-masing tabung ini akan kita panaskan pada penangas sampai terjadi perubahan warna. Jadi kita sudah siapkan air yang sudah dipanaskan, kemudian larutan uji yang tadi sudah diberikan dengan reaksi kita masukkan dalam penangas air. Nanti kita tunggu sampai warnanya berubah. Setelah dipanaskan dan terjadi perubahan warna, mari kita amati yang pertama untuk Aquades, karena ini merupakan kontrol negatif sehingga tidak terjadi perubahan warna. Kemudian untuk kasein, mari kita lihat, ternyata ada endapan atau gumpalan yang berwarna merah. Dan untuk putih telur, ya terlihat ya ada endapan yang berwarna merah. Oke, ya. Ya, jadi mari kita evaluasi sebentar hasil merah yang sudah ada pada tabung masing-masing dengan kasein dan putih telur tadi. Itu merupakan tanda adanya positif asam amino atau protein di dalam sampel kita. Jadi itu menunjukkan adanya derivat-derivat monofenol, contohnya seperti tirosin, yang akan memberikan warna merah ketika ditambahkan reaksi Milon dan setelah dipanaskan.